Pembubaran kajian itu ya sebenarnya tidak perlu terjadi, Ustaz. Ya. Tidak perlu terjadi. Karena itu tadi kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Dan di dalam KUA pidana juga jelas disebutkan di dalam pasal 175 kalau tidak salah saya, itu disebutkan bahwa apabila ada pembubaran kegiatan-kegiatan keagamaan, itu si pembubarnya sendiri bisa dapat dipidana, Ustaz. Apalagi terjadi pemukulan. Iya, apalagi ini viral, Ustaz. Viral. Dan Kapolri sendiri sudah mengeluarkan statement di Kompas waktu itu di tahun 2017, ingat saya. Itu Kapolri bilang bahwa kalau ada kegiatan-kegiatan yang kalau di kita itu namanya main hakim sendiri ya, persekusi itu kan main hakim sendiri, Ustaz. Main hakim sendiri itu tidak perlu ada pengaduan, dalam arti kata itu bukan delik aduan. Jadi langsung ditangkap. Bisa langsung polisi nangkap. Nah, dan itu yang tidak terjadi pada waktu kita bilanglah kericuhan kemarin kan. Nah, di dalam yang pasal yang saya jelaskan tadi 175 itu dijelaskan memang kegiatan keagamaan yang diizinkan. Yeah. Nah, di situ mungkin di situ mereka menganggap diizinkan itu kalau tidak ada izin ya tidak boleh dilakukan. Sebenarnya? Nah, inilah yang perlu kita kaji, Ustaz. Jadi seluruh pakar hukum yang ada di Indonesia berpendapat bahwa dalam hal diizinkan itu adalah pada waktu acara tersebut mengganggu ketertiban umum. Nah, kalau acaranya dibuat di masjid, apakah kira-kira mengganggu ketertiban umum atau tidak? Kan tidak, Ustaz. Ya. Ketertiban umum misalnya dia adakan kajian misalnya di tengah jalan atau di lapangan yang kira-kira memang harus membutuhkan backup dari aparat negara, backup dari pihak kepolisian atau TNI. Nah, itu yang memerlukan izin. Tapi kalau acara itu diadakan di masjid sendiri, dalam arti kata acara kajian itu sama seperti sholat 5 waktu. Iya. Apakah nanti kalau izin harus 5 waktu harus izin. Celakanya begitu, Ustaz. Nanti kalau seluruh orang mempersepsikan bahwa acara di masjid perlu izin, sholat 5 waktu juga harus izin ke polisi, harus izin ke MPU. Ya jadinya ya jadi lucu agama kita, Ustaz. Ya betul. Jadi itulah, jadi permasalahan mengganggu ketertiban umum ya. Jelas di bandara kan mungkin tempat yang paling aman lah ya. Malah di bandara sendiri itu sebenarnya mengganggu ketertiban umum dan mereka harus punya izin itu. Iya, jadi kenapa bisa terjadi demonstrasi di situ? Jadinya terbalik-balik, Ustaz ya. Gitulah ya mungkin ya. Jadi mungkin kita berharap kepada teman-teman yang berseberangan dengan kita, yang mudah-mudahan Allah bisa satukan kita di atas sunnah ya. Itu makanya. Jadi sebenarnya mereka itu kan dari sisi kemudahan mereka itu kan banyak kemudahannya. Jadi sudah dakwah saja, kamu dakwah ya, kamu ambil masjid di mana saja kamu bisa berdakwah, kamu pengisi pengajian, kamu ceramah, kamu bahas kitab ini, bahas kitab itu, kamu punya streaming. Ya kalian buat radio silakan saja, kita nggak pernah mengusik ya. Nanti masyarakat akan menilai sendiri mana kira-kira yang lebih akan mencocoki kepada kebenaran. Kan sebenarnya kan simpel saja kan kita nggak pernah mengusik mereka begini dan begini, silakan saja. Tapi ketika Anda membuat persekusi seperti ini justru ini tidak memudaratkan kita, justru akan memudaratkan kalian sendiri. Promosi ya seperti itu. Ini akan memberikan mudarat buat kalian sendiri, karena kita hari ini berhadapan dengan manusia yang memiliki akal yang dengannya dia bisa menimbang ya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apalagi masyarakat Banda Aceh ini masyarakat yang heterogen, masyarakat yang mereka memiliki wawasan, sudah banyak pengalaman ya. Jadi buatlah kesejukan, seharusnya berdakwah saja ya. Kalau bisa kalian punya radio, kalau bisa buat televisi ya, kan lebih mudah buat mereka kan, lebih mudah ya. Nah jadi jangan sampai berbuat hal-hal yang akan merugikan kalian sendiri di dunia, dan juga kita khawatirkan nanti di akhirat. Kita insya Allah kalau cuman sekedar opini Wahabi pungo, Wahabinya, itu nggak perlu kami bantah, karena itu menghabiskan waktu. Tapi coba kalian bahas sebuah permasalahan A, B, C, D, E, F, G, bukan dengan cacian, bukan dengan markian, bukan dengan laknat, bukan dengan mulut kalimat-kalimat yang nggak baik. Coba kalian bahas dalam masalah ini.
insya Allah kita akan menyanggah dengan hal yang seperti itu. Ya. Tapi kalau mau cacian makian, apa yang mau kita bantah? Kita mau caci maki juga. Jadi itu bukan metode kita. Forum Iya. yang ilmiah lah Ustaz. Iya, kita coba diskusi dengan diskusi ilmiah. Silakan aja. Ya, tapi ketika Anda sudah masuk ke masjid, ya membuat persekusi, ya melakukan hal-hal yang tidak baik, tangan kami ini kami tidak mengarahkan kepada saudara kami muslimin. Ya, mereka semua adalah saudara kita muslimin. Yang tangan kita ini kita tidak gunakan untuk mereka. Tapi tangan kita ini kita gunakan, ya kalau seandainya terjadi peperangan antara Islam dengan kafir, orang kafir yang memerangi kita, ya mereka ingin mengusir kita dari negeri kita, dari kalangan orang kafir. Adapun mereka adalah saudara-saudara kita muslimin yang insya Allah, ya kita tidak ingin menumpahkan darah saudara kita, karena darah seorang muslim itu sangat berharga. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yuhillu damul muslim illa bi'idat thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, seorang laki-laki atau wanita yang sudah menikah, dia berzina, maka halal untuk dibunuh. Iya. Atau orang-orang yang membunuh. Ya, dia dibunuh. Itu pun yang melakukan bukan kita masyarakat, tapi yang dilakukan oleh pemerintah yang menegakkan hukum. Jelas ya? Jadi kalau ada misalnya saudara-saudara kita muslimin datang lagi misalnya, kemudian kita lari bukan kita takut. Kita lari, kita takut, ya, kita melanggar dari apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah untuk tidak menumpahkan darah saudara kita muslim. Ini kita takut. Adapun sama orang ini kita apa yang mau kita takut? Mereka makan nasi, kita makan nasi. Ya, bahkan badan teman-teman kita jauh lebih besar-besar. Itu kita nggak khawatir sama yang kayak gitu. Nggak khawatir gitu. Yang kita khawatirkan yang saya sebutkan tadi. Ya, dan juga hal selanjutnya yang kita khawatirkan, saudara-saudara kita yang belum pernah masuk ke masjid, ya mereka akan berpikir, "Kupu jauh masjid, urunlah masjid nang karu tapi." Kan ini akan menjadi dampak jelek buat saudara-saudara kita yang lainnya. Ya enggak? Ngapain saya ke masjid? Di masjid yang jeda ribut setiap hari. Kan begitu, nggak ada ketenangan. Seharusnya masjid adalah tempat yang paling harus kita jaga bersama. Masjid adalah rumah Allah. Ketika sudah diwakafkan masjid itu untuk ibadah, maka itu sudah menjadi rumah Allah. Bukan lagi rumah Muhammadiyah, bukan lagi rumah NU, bukan lagi rumah Salafi, bukan lagi rumah ini, rumah itu sudah jadi rumah Allah. Nah, ketika itu sudah jadi rumah Allah, maka wajib bagi kita semua menjaga rumah Allah dengan hal-hal yang telah ditentukan dalam syariat. Di antaranya apa? Tidak boleh teriak-teriak di rumah Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ya, iyakum, hati-hati kalian dari suara-suara pasar dalam masjid. Ya, bahkan sesuatu yang halal. Apa itu halal? Jual beli. Jual beli halal kan? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sesuatu yang halal, yang boleh, itu nggak boleh dilakukan di masjid. Ya, kita berniaga, berdagang hari ini silahkan kan. Tapi kalau sudah masuk dalam masjid, nggak boleh jual beli, nggak boleh. Iya. Nah, sesuatu yang halal saja dilarang dalam masjid, apalagi sesuatu yang asalnya nggak boleh. Mukul, teriak-teriak. Ini kan misalnya saya di sini di warung Bang Roni. Saya teriak, misalnya. Boleh nggak? Mengganggu orang lain kan? Nah, sesuatu yang nggak boleh di dalam masjid malah tidak boleh. Jadi jangan berpikir nih masjid A, masjid B, masjid C nyokam, berarti masjid J. Ada apa ya aku jaga? Nggak bisa, itu rumah Allah. Ketika sudah dijadikan masjid, itu sudah menjadi rumah Allah yang wajib bagi kita untuk menjaga ketentraman. Ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man akala basalan aw quratan fala yuqarribu masjidana. Barang siapa yang seorang makan bawang putih dan makan bawang merah, hendaknya dia jangan mendekati masjid kami, karena akan mengganggu orang yang sedang sholat dan mengganggu para malaikat. Nah, sekarang misalnya orang yang makan bawang putih, kira-kira yang akan memudaratkan berapa orang? Kanan kiri ya, atau belakang depan? Mungkin nggak depan belakang, udahlah depan belakang lah. Paling hanya 5 orang. 5 orang yang terus mengganggu ini saja boleh bagi dia sholat di rumah dan jangan dia menghadiri ke masjid. Iya. Nah, sekarang bekas makan bawang putih saya tidak boleh masuk masjid. Bagaimana lagi rokok masuk dalam masjid?
Kan seperti itu. Nah, bagaimana lagi teriakan-teriakan, suara-suara yang membuat kegaduhan di masjid. Ini secara, udahlah, kita nggak usah cerita dalil, kita nggak usah cerita hukum, kita cerita akal sehat. Ya, dan ini yang harus dihilangkan di hati-hati muslimin. Ya, jangan Anda berpikir nih masjid A, masjid B, ini masjid C. Ketika itu sudah dijadikan, saya ulangi kembali, tempat ibadah itu rumah Allah. Ya, rumah zat yang sama-sama kita ibadahi. Dakwah semampumu.